dia itu fashionnya unik. Oke. Bisa dia ininya hitam, bawahnya hijau. Udah lari kan. Bahkan dia Suka menikahnya beneran. dengan Nayong. Sempat mikir ya. Karena kayak chemistry-nya dapet juga sama Iya, Nayong iya. gitu. Aku mau buktikan itu. Kalau misalnya bener, aku mau ini enggak tahlilan sih. Ya, ngotain drakor, ngotain aja nggak sih? Kita kembali lagi di segmen Ngotain Drakor. Kali ini genrenya lebih fantasi, terus itu hukum ya, dan misteri lah ya. Aja kan menyimpan misteri gak sih? Iya. Nah, langsung saja kita sebut judulnya adalah The Judge Judge Return. Return. Nah, kali ini sinopsisnya tentang seorang hakim di mana dia hidup di era 2036 ya. Iya. Dan pada masa itu dia menjadi hakim yang arogan, sedikit menjadi budak di sebuah firma hukum yang dikelola oleh mertuanya. Terus dia mengalami penyesalan, lalu mengalami peristiwa pembunuhan dan bangkit di era 2025 kembali ke masa lalu. Jadi ini tentang time travel gitu. Dan di masa lalu dia bertekad untuk mengubah hal-hal yang dia sesali di masa depan. Gitu deh. Tapi bedanya di masa lalu ini dia menjadi hakim tunggal ya. Kalau di masa depan kan dia hakim yang non tunggal gitu, yang dia bertiga. Iya, yang jajaran tiga gitu. Terus sih mungkin pemerannya ada yang mau spill? Mel? Pemerannya ada yang pertama Jisung. Jisung. Jisung yang jadi pemeran utama jadi hakim. Lanjut ada Park Hee-sun Jisung. yang kemarin main apa Kak? Confidence Queen. James. Nah, iya yang jadi James. Pak James. Lanjut ada Won Ji Ah. Ya. Terus ada itu yang kekar itu Kak. Oh, Yang jadi preman. Taewon-suk. Taewon Suk. Oh, Taewon Suk ya. Sama ada wartawan, reporter Baek Nayong. Ji Hee. Nama perannya Jin Nayong. Hee. Iya. Baek Jin. Oke, itu dia seputar drakor The Judge Return. Sebagai informasi sedikit, drakor ini berdurasi 14 episode dan kita akan membahas di paruh pertama, kurang dikit lah ya. Iya, kurang satu. Dari Kurang satu. episode 1 sampai episode 6. Nah, dari 6 episode ini kita udah banyak menyimpan pertanyaan gak sih, kayak gejolak-gejolak yang tersembunyi di dalam hati gitu. Ya, Kak Yunda, apa yang harus kita bahas pertama? Tiba-tiba. Tadi pemeran udah, tokoh-tokohnya udah ya. Nah, biasa. Oh. Tokoh favorit. Oke. Pemeran favorit siapa nih? Gitu. Mau dari siapa? Kak Yunda lah, Kak. Lah ya. Sebenarnya aku tuh terkesima banget. Boleh baik dan buruknya nggak? Boleh. Boleh lah ya. Banyak banget ini yang ku notice di situ, terlalu banyak. Ya Allah, gimana nih? Satu atau dua? Otomatis yang pertama adalah Jisungnya ya. Sebagai hakimnya itu aku notice banget karena perubahan peralihan karakternya dari jadi hakim tunggal ke hakim yang di era tahun 2025-nya, masih mudanya itu sih pertama itu. Kedua sama biasa Pak James yang menjadi Mahkamah Agung ya. Nah itu aku cukup ini ya, karena di Confidence Queen aku ngelihatnya karakter bapak ini kan memang ini ya, menyelesaikan misi dan lain sebagainya. Nah di karakter yang ini itu suaranya khas, berat, sama karakternya yang tidak terlalu
apa ya, melihatkan ekspresif dari apa tindakannya gitu. Maksudnya nggak terlalu mencolok ya, tapi Misterius. melakukan misinya dengan elegan dan tenang, dingin gitu. Ya, dia kayak penjahat berdarah dingin gitu. Iya. Yes, malah aku kepo dengan latar belakang lebih dalamnya bapak ini. Kayak sengsara gak sih? Iya. Ini kan sedikit dikulik karena dia berangkat dari orang miskin kan. Iya. Iya. Emaknya yang di rumah bordil. Satu lagi, nah Masih ada. banyak sebenarnya sumpil, banyak banget. Nah, ini nih jaksa pertama kali di tahun 2025. Ini Siapa sih? Park Cho-woo. Itu abang Won Ji. itu. Enggak, dia kan agak sedikit ini ya. Agak lain. Gimana ya? Dia tuh dengan si hakim ini, siapa namanya ya? Lee Han Yong ini apa ya? Awalnya tuh kan Benci. iya, banyak ininya kan, tanyanya banyak. Kok bisa tahu? Hah, kok iya? Oke lah, tapi dia jalanin gitu walaupun dia tuh banyak tanya-tanyanya kan. Itu sih dari aku 3 mas-mas Iya, ini. Nyali. Oh, kami ada ceweknya juga sih. Ada Cowok semua kayak Yunda kan. heh. Cowok semua. Jangan menyudutkan ya. Iya, oke, baik Pak, Yang maaf. pertama udah pasti peran utama. Kami suka cara dia ngomong sama lawannya, saat lawan bicara. Sama satu lagi dia itu fashionnya Unik. unik. Oke. Bisa dia ininya hitam, baunya hijau. Udah lari kan. Oh, notice kamu ya? Fashionnya kak. Oh iya. Terus juga di drakor ini itu yang di masa depan Heeh. itu HP-nya kan transparan Iya, kan. iya. Itu kami pengen. Mau HP transparan? Iya, bolehkah? Boleh. Itu kayak kaca gitu. Iya, kayak modern sekali kan. Ih, kelihatan lah aku ngecek siapa. Heeh. Iya, kalau terlalu Siapa yang mau lihat Itu juga, yang kan? pertama. Terus yang kedua itu sahabatnya Iya. yang Wonso. kekar itu. Wonso Oh itu. iya iya Siapa benar. ya namanya di situ? Aku Iya. lupa. Awalnya kami ngiranya Song Joong dia penjahat kan, Iya. kayak Song preman gitu. Ternyata dia bawa itu anak buahnya makan supaya lunasin utang pedagang itu. Dia dibesarkan oleh pasar. Iya. Iya benar lagi. Iya, Benar, jadi benar. dibesarkan oleh pasar. Terus yang ketiga itu si reporter, Oh, mbak-mbak itu. Mbak itu. Siapa namanya? Nayong. Iya, Nayong, benar. Nayong. Nayong. Dia unik soalnya. Iya, uniknya. Iya, Beda betul, sama betul, reporter yang lain kan. Ada lagi. Udah itu. Dia masih ada kayaknya tuh. Sampai aja gimana terjadi. Siapa? Masih 3 sih. Oh, masih yang 3. lain belum. Kalau aku ya kita semua sama, aku juga notice dengan Jisung ya, karena sebelum di drakor ini aku udah cukup lumayan banyak menonton drakornya beliau, dan memang beliau itu salah satu artis favorit. Kalau di drama apapun aku pasti nonton, karena peran yang dia ambil itu selalu unik gitu. Dan ini menjadi peran keduanya dia sebagai hakim setelah di Devil Judge. Itu dia juga sebagai hakim juga di sana. Persis dengan karakter dia Lee Han Yong di era 2036. Arogan, terus dia tapi dia jago gitu menyelesaikan masalah hukum ini sesuai dengan prosedurnya gitu. Terus karena yaitu development karakternya, kayak pengembangan karakternya itu juga terlihat di semua pemerannya sih, nggak cuman si Jisung ini sebagai Han Yong di masa depan menyesal, dan di masa lalu dia mengubah cara interaksinya gitu kan. Terus mungkin aku sama dengan Meli juga ya, si mbak reporter itu Lee Na-young ya. Iya. Na-young itu karena dia terlihat unik, cukup sedikit polos ya, padahal kan dia reporter gitu. Untuk seorang reporter dia terbilang polos sih itu, dan dia memang orangnya tuh apa adanya gitu loh. Dia nggak memandang kasta sosial, tidak memandang dia berhadapan dengan siapa gitu. Asal dia berangkat dengan keberanian dan kebenaran gitu. Itu keren sih. Dan satu lagi,
aku nggak notice dia, cuman ini sebagai informasi aja. Jaksa tadi yang dinotis Kak Indah itu dia reunian dengan Lee Han Yong Jisung setelah dari drama Dr. John. Jadi dia itu di sana combo duo gitu loh, Jisung sama si Jaksa itu. Jadi partner yang sama. Mereka tuh kayak cekcok kecil tapi jadi bestie gitu loh dalam menyelesaikan masalah gitu. Dan kembali lagi di episode awal kan mereka ketemu kan setelah Han Yong kembali ke masa lalu, ketemu Jaksa itu ngasih petunjuk-petunjuk akan terjadi sebuah insiden gitu kan. Nah itu persis banget kayak kita dibawa ke era Dr. John antara Jisung dan si dia ini. dengan karakter yang sama ya. Itu sih untuk aktor favorit kita ya. Terus sama ini, nah udah favorit adegan-adegan deh, adegan dari episode 1 sampai 6. Soal adegan favorit, kalau menurut kami ada banyak adegan. Nah, salah satu yang mencolok itu pas dia menghukum tersangka di masa 2025. Itu kan dia bilang sama calon korban dah sih, itu cewek terdakwa dihukum tapi ditabrak. Terus juga yang satunya lagi yang wali kota Oh iya. ditimbun batu. Ya itu ngawur sih. Iya, Itu lebih ke Batu, penganiayaan iya. ya jatuhnya. Itu metong lah berarti enggak? iyalah. Tapi kan belum Terakhir itu adegan belum sampai terakhir. meninggal itu kayaknya. Itu Terakhir. cuman dia mau mengakui aja kayaknya. Cara dia biar si wali kotanya ngaku salah gitu loh kayaknya. Ya semoga, nggak tahu lah. Kayaknya kan misi dia di masa lalu kan untuk menegakkan keadilan. Iya. Nggak mungkin dia melanggar hukum. Kayak yang kan. pertama kan nggak metong. Cuma Iya. dikasih pembelajaran Iya. aja. Terus yang yang pertama itu siapa sih? Back in Yuk. Bae In Hyuk. Back in Yuk. Bae In Hyuk di situ kayak mudanya ada. Oh emang umurnya nggak segitu ya? Nggak Dia tuh 30-an, hampir 40-an tuh dia. Oh, sempil baru tahu. Kang Sang Jin kan namanya gitu. Itu. Jadi psycho lagi dia. Nggak nyangka sih. Tapi Oh, pas wajahnya. dia senyum itu emang psycho juga sih. Gila ya nih, actingnya bagus di Iya, situ, iya, betul. kelihatan. Terus juga yang HP transparan Iya, tadi. sampai Nah, transparan. itu kayak modern sekali. Nah, terus yang di bagian dia ngasih apa tuh bingkisan untuk nenek-nenek itu, ngikutin nenek itu jalan dah, tapi ternyata bingkisannya nggak ditaruh di depan, malah ditaruh di tempat rongsokan ibunya. Jadi dibilang kalau misalnya ada nenek-nenek itu datang, suruh sajiin itu Iya. kopi itu. Rasa bersalahnya dia di masa depan kali. Iya. Menembus kesalahannya sama nenek itu. Udah lagi. Udah itu. 2. Banyak itu. Banyak itu, rasaku banyak ini. Yang diri tampar. Ingat aja lu. Mana viral pula dia. Diri tampar itu. Oh itu kan sekalian membawa dia viral, terus sekalian membawa dia diiriin sama rekannya. Oh iya. Itu cara uniknya dia supaya dia dinotis oleh Iya. orang yang ini ya, Heeh, di dalam hakim itu. itu sih. Aku di adegan yang dia masa peralihan mau ke masa lalu itu loh. Kan dia seolah-olah dia sedang dihakimi kan atas perbuatannya dia. Nah itu tuh juga mengingatkan kita sebagai manusia ini merasa salah gitu gak sih? Jadi kayak ini drakor religi gak sih? Gitu. Bikin kita taubat gitu. Itu juga notice karena menurut aku cukup terngiang-ngiang ya. Aku masih ingat itu sampai di episode 4 karena ada sedikit diklik kilas balik gitu loh sama si produsernya kan, sutradaranya. Jadi itu cukup memorable lah di adegan ini. Dan adegan dia ini menggunakan trik-trik dia gitu loh, kan dia udah tahu nih ini bakal terjadi insiden ini. Nah triknya dia itu loh adegan-adegan yang ketika dia mau mencegah kejahatan, mau membongkar kebenaran, itu jadi momen yang menegangkan untuk disaksikan gitu loh. Ini kayak adegannya tuh ini
kita jadi terpicu adrenalinnya, kayak seolah-olah kita terlibat gitu loh untuk menyelesaikan juga gitu. Teorinya. Itu sih 2 adegan itu sih aku memorable. Kalau aku yang ini, yang dia pertama kali beralih ke tahun 2025 jadi hakim, terus dia kan loncat tuh, kayak this is me gitu. Ini aku loh, kayak dia tuh kayak lega banget gak sih, kayak akhirnya kan aku hukum juga, hukum mati juga kamu kayak gitu kan, soalnya dia waktu itu menyesal ya, si terdakwa ini si tersangka ini ternyata dihukumnya tidak sesuai dengan ini yang sebenarnya kan, ternyata dia psikopat gitu. Sama interaksi hakim siapa namanya, Lee Han Yong sama ini bapak yang hakim satu lagi, Im Jong Soo, Ah, Im Jong Sik. sama bapak yang satu lagi Yang yang tua. gendut, yang tua itu, sama itu kayak gimana ya, interaksinya tuh kayak bener-bener dia bekerja gitu, nggak kayak sebelumnya di tahun 2036 itu ya, itu kan dia kayak wah itu kayak nggak bekerja, Kayak disuruh robot. mertuanya ini yaudah dia kerjain kan kayak gitu. Sama satu lagi nih ya, temennya, dan akhirnya dia menghubungi temennya itu. Aku Iya. kayak wah, dia ngerasa kayak sedih ya, selama ini sudah kutinggalkan nih temennya katanya kan. Di tahun 2025 ini aku harus bersamanya. Wah itu kayak tolong. Tuh stop lah itu sih. Sama ini sih aku lebih ke notice kalau yang siapa namanya, Kim ya, siapa sih namanya, Siapa? Kang Shin Jin, Kang yang Shin Jin. sebelum dia jadi Mahkamah Agung Iya. itu kan dia sama-sama si Kim. Iya. Kang Shin Jin ini menurut aku dia kembali di eranya dia sebagai Lee Moo Jin di drakor My Name. Kan dia kayak arogan. Sebenarnya dia merasa dia tuh nggak terkalahkan gitu kan oleh siapapun. Dia bisa menguasai para petinggi di atas gitu. Dia ambisi gitu loh. Nah ini tuh era dia di My Name, drakor My Name. Dia sama Han So Hee waktu itu main. Itu persis banget kayak gitu. Namanya Lee Moo Jin tapi dia di situ bandar narkoboy. Kayak gitu actingnya. Emang mantep banget nih dia jadi villain. Makanya yang di Confident Queen kemarin dengan peran dia yang kayak gitu, aku cukup kaget. Maksudnya dia mengambil peran yang ini kayak bukan dia gitu, tapi dia menjiwai di situ. Itu sih. Apa lagi ya? Ini paling ini dah sih. Kan si Lee Han Yong itu sama temennya itu Jongwoo. Ya, sama Jongwoo itu kan ini ya satu SMP. Satu sekolah. Sekolah, Sekolah ya, aku nggak tahu sih SD, SMP, SMA di sana ya. Terus tuh aku ini bingungnya itu dia meninggalkannya tuh karena apa ya waktu itu? Apa karena memang dia setelah jadi hakim, terus dia sibuk dengan kerjaannya, dia tidak mengingat temannya lagi? Aku itu sih. Enggak, dia tuh karena udah ibaratnya sudah dibeli oleh firma hukum Henal, jadi dia harus memutuskan hubungan-hubungan yang menurut Henal itu tidak menguntungkan dia, nggak penting dan tidak menopang kredibilitasnya dia sebagai hakim. Karena dia aja memutus komunikasi dengan ibunya, Iya. dengan ayahnya, orang tuanya. Ingat nggak yang dia bilang, aku masih tetap nggak bisa menatap mata ayahku. Iya, Nah, iya. itu. Jadi kayak memang permainan kaum elit di, kalau kita lihat di drama-drama Korea ya, Iya. kan kayak gitu mainnya. Kalau emang udah dia kastanya di atas, udah memang orang-orang elit gitu, dia nggak main lagi sama orang-orang miskin kan. Jadi kayak dilihat-lihat juga kayak si Jong Ho itu kan, dia kan ya walaupun dia preman pasar tapi dia baik hati ya. Itu malaikat gitu loh. Jadi kayak apa untungnya bagi seorang hakim berteman dengan dia, ya kan nggak ada untungnya juga. Dan Henal itu kan dia memikirkan citra publik. Iya. Nah itu dia. Jadi banyak hal yang harus dia korbankan untuk masuk ke dalam firma hukum Henal gitu. Dan ini ya juga di dalam ruangan itu para jajaran ininya pas pertama kali presiden ya kalau di Korea ya, presiden dengan jajaran menteri dan mahkamah dan lain sebagainya tuh lagi di dalam itu pas penunjukan Tapi itu itu tuh presiden atau mantan presiden Iya yang kan? masih diakui. masih ada Itu tulisannya kami mantan. bingung, kayaknya Itu kayak mantan nggak sih? banteng gitu. Oh, Kayak mantan presiden tapi dia tuh di belakang pemerintahan nggak sih?
Ya kan yang masih mau berkuasa. kalau gitu. dulu kan siapa di atas Jokowi, sekarang Iya. siapa di balik Prabowo kan. Nah, Iya. itulah posisinya. Iya, kayaknya Ah, itu. gitu. Kayak ya. Mak Banteng itu ada di Korea, guys. Ya. Intrik politik, intrik hukumnya tuh emang Ngeri aku. brutal gitu. Gak ngeri aku masih. Ya kan kita nggak tahu siapa Mak Banteng. Iya. Emang ada orang namanya Mak Banteng. Banyak loh. Kalau maksud saya, Gak usah merasa ya, gak usah verifikasi. Iya itu kan kayak ini nggak sih? Padahal tulisnya mantan, nah, tapi dia bilang ini menteri hukum. Iya dia Apa nunjuk-nunjuk. maksudnya itu? ya dia masih Pemerintahan. ingin berkuasa gitu loh. Kalau di apa namanya era kalau di Naruto itu kan juga ada yang kayak begitu kasusnya, yang misalnya mau menaikkan siapa Hokage ke-7 yang mau naik, itu kan Hokage 1, 2, 3 mantan Hokage ikut campur kan? Oh Iya. Makanya nggak ngerti aja. Iya. Nah, di drakor ini tuh MBC ini ngasih fan service di awal Iya. dengan mendatangkan 2 cameo langsung. Tuh satu ada Kim Dong Hyun. Dia idol Gen 2 ya Nah, kayak yang mana? yang jadi jaksa temennya jaksa Kim di era 2036 yang dia mau geledah grup S. Oh di awal. Oh, iya. Itu Kim Dong Hyun. Jadi dia baru ngeh ya. fan service di awal aja udah Kim Dong Hyun yang nongol gitu. Maksudnya kayak yang K-popers pasti ngeh lah dia siapa gitu kan. Dia idol Gen 2 kayaknya. Sama Bae In Hyuk. Itu langsung ini 2 top aktor gitu loh maksudnya yang langsung dikasih sebagai fan service MBC. Nah, menurut aku kita di sini patut curiga sih dengan fan service ini ada apa? Kok kita udah dikasih senang-senang di awal gitu. Terus juga mungkin langsung masuk ke teori ya. Siapa yang ingin berteori pertama? Aduh aku berpikir dulu ya, terlalu banyak. Mungkin kayak next cameo juga masuk lah ya, pertanyaan. Ada lagi nggak ya cameo di part 2 gitu? Iya, soalnya kan kasus grup S itu Iya. masih berlanjut. Terus jaksa itu siapa sih yang namanya yang cewek itu yang mau Kim- digait Jaksa sama Kim Jin Ah. Iya, Iya, Kim Kim Jin Jin itu. Karena tuh kasus grup S ini merembet ya. Iya. Banyak Itu kasus banget. dari masa lalu dia pas mukulin itu kan. Iya. Dia part time nggak sih itu tuh? Part time ya. Part time jadi mukul. Banyak banget yang harus dibahas sama grup S ini. Dia kayak rantai kejahatan gitu gak sih? Iya benar. Nah itu teorinya apa? Grup bukan Hainal. Hainal. Bukan. S ini apa? Grup S tuh Iya, beda. grup S doang ya, Oh. bukan Hainal. Grup S ini Pusat perbelanjaan ya Iya. pusat perbelanjaan. Pusat Kayak mall-mall perbelanjaan gitu, nah, ini mall-mall, heeh. mal gede. dari awal, dari pertama kali dia dijatuhkan hukuman kan, sampai dia kembali lagi ke tahun 2025 Ketemu itu lagi. ketemu lagi dengan Iya. kasus yang sama, itu kan belum tuntas ya Iya. sampai sekarang. Heeh. Karena ini si Han Yongnya nggak ikut campur. Coba ikut campur, dia datang gitu kan mendatangi si jaksa Kim ini. Dia kan udah tahu nih runtutan adegannya. Coba kalau dia ikut campur, selesailah itu tamat. Tapi kan dia nggak bisa langsung tiba-tiba gitu. Nah itu dia kan lagi mikir nggak sih Iya. caranya gimana deketin jaksa Kim Heeh, gitu. tanpa disengaja. Ingat Dia nggak mau waktu dia sok-sok nyapa? alami Iya, gitu ya. yang waktu dia nyapa gini, Oh, Kan belum kenal ya. enggak, aku harus yang alami. Itu malah temennya si Bagong itu. tapi kok pas. Ini Itu ada sih. komedinya tuh agak memang konyol ya. Karena kasusnya terlalu serius. Udah komedi jadinya. Jadi yang kita pertanyakan dengan grup S ini ya, Iya. endingnya itu kayak mana ya? Oh ya. Terus juga itu dia bakalan nikah gak sih sama istri masa depannya itu? Si CA itu ya. Heeh. Iya. Karena Dia kayaknya nikah dia karena suka atau tahu- cuma manfaatin? tahu cara menggunakan dengan Iya. bijak ya. Sebagai alat penunjang gitu. Ya itu jadi tanda tanya ya. Atau bahkan dia Suka menikahnya beneran. dengan Nayong. Sempat mikir ya? Karena kayak chemistry-nya dapat juga sama Iya, Nayong iya. gitu. Iya udah. Kita nggak tahu ya dia bakal memilih Nayong atau Sehi kan. Siapa tahu Sehi berubah karena kan sepertinya Sehi itu bukan antagonis. Iya. Dia cuman pengen diakui aja gitu di firma hukum bapaknya. Cuma Iya. alat. Kalau aku teorinya lebih ke ini
jangan lupa ini kan teorinya time travel ya. Maksudnya genrenya time travel nih, perjalanan waktu. Nah, kalau aku teorinya apakah ada orang yang melakukan perjalanan waktu juga selain Han Yong? Karena Awalnya itu kami curiga temannya ngelakuin perjalanan waktu. Jongho itu. Iya. Kenapa kamu Awalnya curiga soalnya dia? dia bilang kamu masih belum melupakan dendam masa lalumu. Gitu ke grup S. Iya, iya. Dendam masa Tapi- Ada dia bilang itu. Gara-gara Di jalan itu gitu. bapaknya di penjara. Iya. Tapi kayaknya Udah lewat kan? korelasinya ke situ deh. Maksudnya yang dendamnya itu karena memang dia nggak bisa speak up, jadi bapaknya di penjara. Kalau dia speak up, bapaknya akan tahu nih Kalau dia. dia afiliasi ke grup Iya, S gitu. Teori ini tuh muncul karena biasanya ya di kebanyakan drakor time travel lainnya itu nggak cuma satu orang yang melakukan perjalanan waktu, akan ada rekan yang menemani dia untuk memudahkan misi dia di time travel itu. Kenapa gitu? Lovely Runner juga kayak itu gak sih? Bukan cuma Hyeyeon tapi Taesung juga. Iya, kan ternyata plot twistnya Taesung Iya. juga kan. Heeh. Nah, terus di Twinkling Watermelon selain Hangul Iya. ada lagi. Di My Perfect Stranger selain si Ancor Ning itu, si Mbak itu. Jadi kayak dia harus ada rekan untuk menemani Han Yong yang dia datang sama-sama datang dari masa depan. Apakah kira-kira ada? Atau yang itu suruhannya bapak itu siapa nih? Oh, yang pakai habisin masker tuh ya? Iya, yang habisin itu. Dia tuh kok Oh, kok Iya mau sih, ya? dia mencurigakan Iya, sih dia memang. mencurigakan. Dia. Kenapa dia mau deh? Tapi kayaknya tokoh sentral nggak sih yang harus jadi pengimbangnya dia? Masa itu kan dia nggak terlalu sentral ya si cowok itu. Kayaknya harusnya tokoh sentral sih. Siapa gitu kan? Mungkin akan ada lagi orang gitu yang tokohnya baru keluar di part 2. Saya nggak tahu ya. Iya. berpikir dari tadi aku siapa Siapa ya? lagi ya? Atau kalau emang tokoh yang muncul kayaknya siapa yang memungkinkan gitu. Jangan-jangan si hakim yang sekarang jadi mahkamah agung gitu. Bukan, yang jadi kepala hakim. Siapa sih bapak yang kacamataan tuh? Nah itu Iya. pikiran aku itu Iya. yang sekutunya si Han Yong, sekutu. Iya. Nah, Iya. iya pikiran aku itu Beck. tadi. Hakim Beck. Ya, Iya. Kim Beck. Beck Iya, apa Jisoo. itu Hakim ya? Beck itu terlalu tenang. Iya. Aneh itu. Curiga, Drama kan? orang terlalu tenang tuh aneh. Iya, atau jangan-jangan dia sebenarnya tidak sepenuhnya jadi orang baik ya. Kita nggak tahu tahu. ya. Karena di masa Tujuannya. lalunya, di masa lalu, di Iya. masa depan, kayak mana ngomongnya? Di masa Iya, depan dia di nggak masa jadi depan. apa-apa. Iya, dia kan Baru malah diangkat terus mundur. mundur ini ya karena apa? Pergesekan inilah pokoknya jabatan lah. Jabatan di pemerintahan gitu. Nah, itu sama teorinya bagaimana cara Han Yong kembali ke masa depan. Apakah dia harus di ujung tanduk juga nyawanya Atau dia memang hidupnya mulai lagi dari 2025. dan tidak akan ada masa depan. Iya. Karena memang ini kayak mundur aja gitu Iya. ya. Tapi kalau di Lovely Runner kan dia Kembali. iya kembali. Di My Perfect Stranger itu dia kembali. Di Twinkling Watermelon itu dia kembali. Yang di Time Call You, yang An Yeosop sama Ada lagi. Jun Hye Bin itu kembali juga men. Masa dia nggak kembali? Yang ini kan kayaknya berarti ada dua ya, antara ini tidak akan kembali lagi ke 2036 karena hidupnya baru dimulai, atau bagaimana cara dia kembali ke masa depan. Kalau di masa depan ke masa lalu kan dia nyawanya tuh udah kritis, dia dapat eceknya golden time gitu kan, akhirnya nyawanya dikembalikan tapi kamu ke masa lalu gitu. Kalau di ke masa depannya nanti gimana tuh? Ini Mel, kamu nonton kan yang Marry My Husband? Nonton. Nah itu gimana tuh ya kembalinya dia ke masa depan? Kan dia juga berdua tuh, si Park Min Young Nah. sama Na In Woo. Itu kan juga dari masa depan dua-duanya berdua itu. Park Min Young balik ke masa lalu cuma mau balas dendam kan karena diselingkuhin. Terus Iya. yang cowok itu kembali ke masa lalu karena dia dijadikan alat ada itu cap itu di mana sih? Iya, di Di Love tubuhnya Love. ada cap. Iya. Nah itu kita bertanya-tanya ya, Oh. karena kan ini masa harus nyawanya tergadaikan?
Tapi nggak tahu ya pseudonym ini kan kita tidak bisa menerka-nerka nih. Kalau misalnya kembali ke Atau masa dibikin depan, itu kayak dramanya Lee Seyang yang kerajaan itu sama Oh, Mary kontrak itu ya, bukan dengan Park Mary ya, siapa apa sih? Lisa yang sama Bae In Hyuk. ini nah The Red Oh, The Red Sleeve. The Oh, Red itu Sleeve. tidak kembali Ini ke kan masa depan. ini kita menduga-duga dia itu kembali ke masa depan atau dia lagi mimpi tentang masa lalu. Iya deh. Oh, mungkin Itu drama yang paling ngebingungin buat aku. The Red Sleeve itu Lisa yang sama Junho kan? Iya, Junho di Juno. TPN. Ya kan kita nggak tahu ya dia bagaimana dia kembali ke masa depan, dan kalaupun dia kembali ke masa depan apa gitu yang harus terjadi di masa depan kan? Soalnya tamat. Iya. Tapi kalau di Twinkling Watermelon itu kan dia kembali ke masa depan, Iya. akhirnya situasinya berubah dan dia menjadi kaya, terus juga tercapai semua mimpinya gitu kan. Dia stuck di masa depan karena pertikaiannya sama orang tua. Itu dia. berarti ini kalau misalnya kembali ke masa depan lagi, berarti ada yang berubah dong ininya, Iya, alur ceritanya. Seharusnya berubah kalau dia mampu merubah kan. Kalau ini kan mampu nggak sih dia merubah? Ini kan yang Iya. beberapa Jahat- yang dia jahatnya. hukum ini kan udah ada perubahan. Mm-mm. Berubah nggak sih? Iya. Aku mikir itu kayak berubah nggak Yang sih? Bae In Hyuk. Atau jangan-jangan dia tuh sebenarnya tidak kembali ke masa lalu. Dia mimpi. Iya. Atau dia koma. Aduh. Karena kan nyawa dia di masa depan Menyedihkan. kan di ujung tanduk. Siapa tahu ada orang baik menyelamatkan dia dan dia koma. Ini kok Jadi di menjadikan ya? sela-sela dia koma Tapi itu, cara dia dari masa depan ke masa lalu itu terlalu fantasi dia lewatin lorong-lorong gelap, terus kakinya disandung, dipukulnya ternyata bapak aja. iya betul. Itu terlalu fantasi sekali. Kalau misalnya ini dia koma dan ternyata seolah-olah dia kembali ke masa lalu, ya nanti pas endingnya dia tamatnya itu dia buka mata, udah di masa depan aja. Gitu kan? Penonton mungkin disajiin endingnya dia di atas kasur. Iya betul. Atau Bisa itu di rumah sakit buka mata gitu. gitu, heeh. Dia udah selesai. Atau kayak dia kembali ke masa lalu, endingnya dia jadi hakim. Ya, terus nanti dia karena dia menjadi hakim yang bijaksana tapi agak menyebalkan, jadi ada orang dendam sama dia nih, terancam nyawanya. Ulang lagi. Ya terulang lagi kan, balik ke masa depan. Ya gitu. Nah itu dia ya teorinya. Melia ada tambahan teori? Kami lebih penasaran apalagi yang bakalan dia lakuin. Untuk mencegah. Soalnya dia kan mau deketin jaksa itu nah. Ya. Nah, terus latar belakang jaksa itu apa? Kenapa dibenci sama pemilik grup S? Betul. Kalau nggak salah kan itu jaksa sama ayahnya dulu di rumah sakit, sama anaknya grup S itu kan pernah dikasih uang. Entah itu karena apa bapaknya ya. Dikasih uang ada kan di rumah Iya. sakit. Heeh. Nah, itu mungkin dari situlah dia ingin membalaskan dendam. Ya kayaknya bapaknya tuh mantan pegawai grup S yang terjadi insiden Iya. yang dialami oleh bapaknya. Sebagai uang damai, grup S ngasihlah uang sogokan itu kayaknya, dan itu deh. itu nggak terima, jadinya mengakibatkan ayahnya meninggal dengan tidak adil. Itu kayak Nah, aku nih, baru mulai. Nah, dari beberapa tokoh sentral yang ada, 3 orang ini kan, Lee Han Young, si Kang Shin Jin, sama Kim Jin A ini, mereka kan latar belakangnya dari, kalau misalnya Han Young ini kan dia dari masa 2036 ke 2025 mau menuntaskan kesalahan-kesalahan dia di yang masa waktu itu, ya kan? Return. Returnnya Returnnya. Terus tuh si Kim Shin Ji Kim Jin A. Kang Shin Jin, Kang Shin Jin. aku sulit menyebutkan nama ya. Kang Shin Jin ini kan dia berlatar belakang dari memang ini juga sama. Latar belakang dari keluarga yang tidak terlalu baik, hidup di tempat yang juga tidak terlalu baik. Terus mendapatkan perlakuan tidak adil dari orang-orang sekitar, dan dia langsung tegak, kan aku juga nggak tahu dia tegak langsung menjadi Mahkamah Agung itu dari proses yang gimana langsung bisa naik, itu aku juga masih mempertanyakan sih, karena dari latar belakang dia aja kayak gitu kan, siapa yang memungutnya, bisa jadi nggak sih siapa yang memungutnya pada saat itu.
nggak mungkin kan tiba-tiba ujuk-ujuk dia bekerja keras. Mungkin juga sih bekerja keras untuk ini langsung naik, tapi kan setauku kalau di Korea agak sedikit Atau dia diangkat, anak nah, angkat, terus manfaatin kekuasaan itu, punya Nah, koneksi-koneksi, terus punya tahu masalah orang lain, disimpannya dokumen. Terus kalau orang itu ada masalah, dia menawarkan bantuan, tapi kalau orang itu nolak, masalahnya bisa diungkap. Dia kan Itu selalu nyimpan data-data. disepil waktu hubungannya dia sama ini yang dia menghadapi itu loh, bos yang sebelum ketemu mantan presiden bapak-bapak. Iya. Kan dia nanya kan, apakah kamu menyimpan dataku juga? Dia hanya tersenyum kan. Nah itu juga udah jawaban dari semuanya. Jadi Kang Sing Jin ini kan juga bukan orang bodoh. Dia memahami kayak struktur hukum dan lain-lain, di mana dia berdiri tuh dia tahu loh teori-teorinya. Jadi mungkin walaupun dia berangkat dari rumah bordil, orang miskin gitu, tapi kan dia tidak ada alasan untuk dia berhenti belajar. Jadi mungkin sama kayak Han Yong posisinya, dia itu sama-sama cerdas tapi di tempat yang berbeda aja. Jadinya ambisinya dia untuk kekayaan dan kekuasaan itu kan supaya dia tidak diremehkan sama orang-orang yang ketemu si Hakim Kang Sin Jin ini kan. Itulah kenapa dia ambisi, dia mau jadi bakat sama hakim tertinggi, kepala hakim. Habis itu dia mau mencapai ke Mahkamah Agung karena dia cuma tidak mau diinjak-injak. Harga diri dia itu selalu diremehkan karena dia berangkat dari rumah bordil. Itu sih kalau dari aku menyimpulkan 6 episode ini. Oke, sama satu lagi kan si ini Jin A ya, yang jaksa itu kan dia juga berangkat dari keluarga, kita nggak tahu sih latar belakang keluarga ya, masih terlihat bapaknya aja di rumah sakit itu ya, aku belum tahu sih latar belakang dendam. Ya berarti sama aja kan Balas si dendam, dia mau balas dendam. Shin Jinnya juga kan ada latar belakang dendam juga lah ya, dari pas dia masih kecil itu kan. Han Yong juga kan dia mau jadi hakim itu kan juga karena bapaknya nyuruh jadi hakim. Yes. Sama dia juga punya kayak apa ya, dari dulu tuh Security. insecure juga. Kataku ini 3 karakter nih kayaknya latar belakangnya kuat ini karena ini ya, masa lalunya ya kataku. Salah kata penulisnya di versi webtoon, mereka bertiga itu merepresentasikan karakter yang kayak ibaratnya ini nongol dari webtoon. Oh iya, di webtoon ya, bener-bener. Jin, Han Yong, Ini tuh penulisnya mantan pengacara. Oh. Terus juga dia juga nulis drakor pro bono. Ya, Oh. yang kemarin juga tentang hakim atau pengacara Iya. kan. Nah, aku lebih bertanya-tanya dengan karakternya Pak Baek itu. Ya. Kan dia nih sama dengan Kang Shin Jin ya, sama-sama ambisi gitu loh. Tapi bedanya kalau Pak Baek ini kan kita nggak tahu apa yang dia kejar karena masih terlalu rahasia, masih terlalu misterius. Apakah dia di paruh kedua ini akan menjadi perang kunci, sehingga setelah terbongkarnya tujuannya dia, terbongkarlah semua kejahatan yang lain mungkin, ya kan? Gimana kalau ternyata dia nggak protagonis kan? Kita nggak tahu. Dia antagonis. Tapi dibalut dengan keadilan yang dia tegakkan lah ya. Ya itu karena dia kayaknya mau main yang pintar, main cantik, sama sih kayak Shin Jin itu kan dia mainnya pintar tapi dia brutal, nggak suka lawan, bebas, bun-bun Langsung gitu. cut. Kayak Eras udah jadi. Enggak. Kalau Pak Baek ini kan dia lebih ke kasarnya memanfaatkan Han Yong kan, karena Han Yong ini cerdas dan dia satset gitu. Ya udah nggak apa-apa, dia juga diuntungkan dengan keberhasilannya Han Yong. Tuh sih, tapi aku lebih ke ini sebenarnya nggak penting tapi agak cukup Menarik. ya menarik untuk diulas. Ini kan di sini ada tiga tokoh wanita ya. Iya. Ada Kim Jin A, ada Yoo Se Hee, terus itu ada Na Young gitu kan. Siapa sih 3 wanita ini yang berhasil memenangkan hati Han Yong? Oh sih, 3 wanita yang berhasil Jadi, ya. kalau kita lihat ya, Han Yong itu dia benar-benar ibaratnya kayak ngejar banget si Jin A. Kayak dia mencari cara gimana ya cara aku mendekati dia dengan alami gitu kan. Terus di sisi lain ada yang tergila-gila dengan dia, si Se Hee kan. Tapi dia natural chemistry-nya tuh dengan Na Young. Itu natural banget, kayak hubungan yang
dibilang love and hate itu enggak sih. Love and hate lebih ke Sehi ya. Iya. Kalau dengan Nayeon ini dia bisa dibilang adik kakaan, abang-abangan lah ya, adik-adikan abang-abangan gitu. Tapi care-nya tuh kayak ini lebih dari abang sih, lebih dari adik abang. Kami belum menemukan bibit-bibit itu sih selain sama istrinya. Istrinya selalu salting dah sih. Istri masa depannya itu selalu salting tiap kali tindakannya. Dan itu nyambung ke pertanyaan Meli tadi kan, apakah Han-yong dan istrinya itu si Sehi menikah pada akhirnya gitu. Kita nggak tahu nih dari 3 perempuan ini mana sih yang pemenangnya gitu kan. Mereka nggak lomba sih, tapi kayak penonton yang menentukan gak sih gitu. Kalau ini bukan firasat, perkiraan lah siapa Meli. Kayaknya masih tetap istrinya lah. Kamu masih tetap Oh. istrinya lah. Istri masa depan. Siapa ya? Soalnya Jin Ah ini kan tokoh sentral ya. Siapa tahu dengan dia berhasil mendekati Jin Ah, ternyata chemistry-nya lebih klop nih sama Jin Ah. Dia lebih wow, dugun-dugun gitu kan sama Jin Ah gitu. Nanti siapa tahu kayak ngesoju bareng. Terus itu Terus nanti ditemenin tuh sama partnernya si siapa tadi yang jaksa jaksa itu. konyol itu. Kan dia pindah kan ke Seoul. Nah, jadilah tuh trio. Trio yang entah kemana arahnya itu kan. Iya juga. Betul. Kita lihat nanti ya. Terus kayak nasib. Tadi kan Kak Yunda gak sih yang nanya, atau siapa tadi ya? Nasib siapa? grup S. Iya. Pada akhirnya ada apa sih dengan grup S? Iya. Konspirasi Why? apa yang terjadi gitu ya? Setelah dia ngasih apa dakwaan. Oh, dakwaan. Dakwaan gitu. Dakwaan itu. tersangka. Terus dia kembali ke masa lalu. Terus dia ketemu lagi. Iya kan? Ada apa? Sama ini nggak sih, kita perlu mempertanyakan apa yang akan terjadi dengan firman hukum Henal. Yes, that's right. Itu jangan Si kita bapak lupakan itu ya. Karena Henal ini juga cukup sentral, dia berperan di dalam konspirasi kejahatan ini loh. Dia kayak bapak si Son Chol itu kan, kalau dia misalnya gagal menjadikan Han Yong sebagai mantu, apakah dia bakal lebih terobsesi dari Sehi? Gimana ini pertarungan antara mertua sama anak nggak sih jadinya? Kayak siapa yang bakal berhasil menggait Han Yong? Apakah Sehi? Apakah bapaknya? Aku agak lain pikiran. Ya Oke, itu ya oke. pertanyaannya. Apalagi Kak kira-kira? Harapan kita deh. Waduh. Sebelum berakhir. Kalau Kita- harapan kami ya. Harapan kami kalau coba dia itu menghukumnya bukan menghukum secara langsung gitu. Menghukum memang jalur hukum, bukan di dakwah di luar dakwah pengadilan. langsung iya Oh, iya. langsung di pengadilan. Soalnya udah 2 kali ya kayak gitu ya. Iya. Kayak itu mengecewakan. Oh, ini Itu penonton terkecewa, guys. Tapi mungkin biar terlihat realistis gitu Nel, kalau dia nggak ada karakter yang itu tindakan impulsif dia yang Iya. aneh, dia jadinya terlihat sempurna Han Yong ini. Jadi kalau dia kayak gitu, jadi kita bisa menyebutnya manusiawi. Dia manusia biasa juga gitu. Mungkin ya ini dari pseudonimnya gitu kan, biar terlihat lebih realistis dan lebih manusiawi. dan Tapi di lebih kena. mana titik manusianya? Oh, iya. Dia hukum. Oke. Udah skat. Oh iya, iya. Habis kita. Habis itu apa harapannya lagi? Dia bisa mendekatin jaksa. Ya kita Tapi ngedekatin Bersama. bukan yang romantis ya. Kami masih ngedukung dia sama istrinya. Wait, lu. Ngedekatin yang untuk nyelesain kasus grup ada S. penegasan ya Iya. guys. Masih dukung istri masa depan. Aku harapannya apa ya? Harapannya aku pengen berharap sama si Hakim Kang Sing Jin ini loh. Maksudnya kayak dia kan sepertinya nanti akan mulai bersekutu dengan Han Yong. Jadi harapannya dia masih bisa dipulihkan ini jadi orang yang antagonis. Aku nggak tahu dia tuh bisa disebut antagonis atau enggak ya, karena misi dia yang tidak ingin diremehkan, tapi caranya yang salah itu. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia kayak gitu ya, kita tuh pengen menjadi yang lebih baik tapi kita lupa dengan cara yang baik gitu loh. Iya, benar. Jadi harapannya tuh semoga Kang Sing Jin ini masih bisa diselamatkan oleh Lee Han Yong. Setelah dia bersekutu dengan Lee Han Yong, dia melihat
lihatlah Lee Han Yong miskin, dia apa adanya, tapi dia modal berani dan kejujuran, wibawanya terangkat gitu. Misal dia melihat itu ya dari Han Yong. Itu aja sih kayaknya harapanku. Harapanku ini sih partner Lee Han Yong ke depannya di episode-episode selanjutnya ini siapa yang benar-benar berada di sampingnya. Oh, orang bener gitu ya, Ya, jangan siapa yang gitu. Pasti Yang selalu bener-bener- aneh-aneh gitu. Pilihnya. yang bener-bener memang itu partner bekerjanya ya. tapi kayaknya di paruh kedua ini dia bakal dapat orang bener kak, karena Oh, iya ya? jaksa itu dua-duanya bakal digait sama dia nih. Asik. Lihatlah si jaksa yang cowok itu kan, setelah makan siang, cara si Han Yong menggandeng jaksa itu unik kan. Kamu nggak akan bisa lepas gitu kayak dari aku, karena dia berhasil dapat kasus ya karena Han Yong juga. Jadi kayak bakal terus terikat dengan Han Yong nih dia. Nah, sama ini aku ingin membuktikan setelah nanti episode 14 kemarin aku sempat terlintas mikir gini, apa jangan-jangan Shin Jin ini bakal ini ya menjadi Mahkamah Agung atau apa pejabat di pemerintahan yang jadi bener ya. Aku kayak jangan bilang nanti dia akan berubah. Jangan bilang dia nanti tuh jadi Jangan-jangan sekutunya. dialah yang Han dari Yong. masa depan. Iya. Iya. Aku Kita nggak tahu ya. aku mau buktikan itu. Kalau misalnya bener, aku mau ini nggak tahlilan sih. Kayak ada yang jadi ubi gitu ya. Oh iya. Di sini ada yang jadi ubi nggak ya? Tidak tahu. Gandol nih. Drakor kayak gini nggak ada yang jadi Iya. ubi. Oh, kayak mempertanyakan Abdul ya. ubi ya. Siapa yang bakal jadi Siapa ubi? jadi ubi? Wah. Ya, apa sih? Wu bukan wai wu. Sing Jin, Bapak Hana. Jangan sih Pak Hena. Bapak tuh kenapa jadi ubi? Dia kan selalu di kantor ya. Karena mungkin dia putus asa dengan ambisi dia yang tidak tercapai. Dia ngakhirin sendiri Keburu gitu. es. Kita nggak tahu ya. Mungkin nggak ada yang jadi ubi itu lebih baik, tapi ada yang jadi ubi ya not bad juga sih. Itu sih Kan emang harapannya. fiksi ya. Mm-mm. Fiksi. Tapi kalau misalnya Sing Jin adalah orang dari masa depan, itu akan menjadi plot twist yang tidak terpikirkan sih. Karena kan di balik ekspresi dia yang datar itu ternyata hey aku dari masa depan gitu. Tahu nggak we? Gak ada apa. Ternyata gitu kan. Terus nanti ada scene di mana Han Yong kegocek sama Sing Jin. Aku tahu yang kamu lakukan ini karena kamu dari masa depan kan. Aduh. Siapa tahu, kita nggak tahu ya. Karena masih bertanya-tanya siapa sih yang dari masa depan juga selain Han Yong gitu. Oh, udah enggak. Menjawab itu juga nanti ya. Oke. Kayaknya udah ya obrolan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngotain drakor. ngotain Ngotain aja aja nggak nggak sih?